Halo. Shalom. Kurang semangat ini. Shalom. Selamat siang. Pertama-tama yang terhormat Kepala Sekolah SD Valentin, Bapak Ibu Guru, dan orang tua wali murid yang sudah hadir di gedung serbaguna HKBP, dan tidak lupa anak-anak didik Sekolah Valentin yang saya cintai dan saya banggakan. Kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Mungkin sebagian sudah kenal ya. Nama saya Alkom Sukahutar, jabatan Babin Kamtibmas Lubu Baja Kota. Kebetulan lingkungan sekolah kita ini berada di Kelurahan Lubu Baja Kota. Saya Kristen, sama-sama kita gereja di HKBP Lubu Baja sini. Ya, saya gereja di HKBP Lubu Baja sini. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di gedung serbaguna dalam kegiatan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Saya hari Jumat Kamis kemarin baru juga melaksanakan kegiatan ini di sekolah Ibu Rosina. Ya. Artinya di situ berarti di beberapa sekolah itu masalahnya saat ini sama, khususnya di tingkat SD. Untuk itu pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit kepada anak-anak semua dan juga kepada orang tua tentang kekerasan anak. Kekerasan ini sebenarnya kalau kita ke hukum ya, kekerasan ini sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang ya. Kekerasan ini sudah diatur dalam undang-undang yaitu KUHP. Kalau dihukum namanya kekerasan ini adalah penganiayaan, ya, penganiayaan. Dan bunyinya di situ bukan ditulis di situ anak SD yang melakukan pemukulan, anak SMA yang melakukan kekerasan. Bunyinya tidak seperti itu. Ya, bunyinya setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap orang lain diancam dengan hukuman penjara. Nah, berarti berlaku untuk seluruh orang. Mengerti nggak sampai di sini? Mengerti? Berarti adik-adik semua di sini tidak boleh melakukan kekerasan terhadap kawannya. Ya, tidak boleh melakukan kekerasan terhadap kawannya. Itu tertulis di pasal 351 ya. Saya mewakili dulu dari bawah ini bahwa kekerasan itu sudah diatur dalam undang-undang KUHP pasal 351 ya. Bunyinya seperti apa? Setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap orang lain diancam dengan hukuman pidana 5 tahun contohnya. Setiap orang melakukan kekerasan. Kekerasan ini dibagi lagi jadi 3 ya, biar nggak bingung. Kekerasan ini dibagi lagi jadi 3. Yang pertama apa? Kekerasan penganiayaan ringan. Misalnya nih kawannya ada nampar kawannya sekali itu tidak boleh, walaupun pelan kalian tampar teman-temannya itu tidak boleh. Itu namanya penganiayaan ringan. Berarti pasal 351 ayat 1 seperti itu. Kemudian penganiayaan berat. Penganiayaan berat gimana? Kekerasan berat gimana? Kalian pukul kawan kalian kena mulutnya patah, giginya terus berdarah. Itu namanya berat. Hukumannya beda lagi. Ya, itu berat. Dipukul terus tangannya patah, kakinya patah, atau matanya tercongkel, itu namanya kekerasan berat. Yang ketiga ini yang paling bahaya ya, coba didengar. Kekerasan yang paling bahaya itulah kekerasan yang mengakibatkan orang mati. Bisa. Jadi anak-anakku di sekolah Valentin tidak boleh melakukan kekerasan. Apalagi kalian melakukan kekerasan itu tidak tahu arah tujuannya yang mana. Misalnya nih, yang anak kelas 6 mana? Yang kelas 6 mana? Kalian kan suka bermain, bercanda
main kupu-kupu, main karate, main silat segala macam. Kalian kan suka seperti itu. Dan arah kalian memukul kawan itu tidak terarah. Contohnya gini, tendang, kena ulu hatinya. Ini yang bahaya, kena ulu hatinya. Tahu ulu hati? Ini kalau kena bisa orang itu langsung mati. Jadi ke depan hati-hati, kena ulu hatinya atau kemaluannya. Ya, jadi ke depan anak-anakku sekalian tidak boleh melakukan kekerasan terhadap kawannya. Itu kalau kita berbicara di hukum. Kemudian ada lagi yang berbicara di hukum kekerasan, itu pasal 170. Ya. Setiap orang bersama-sama melakukan kekerasan. Berarti yang kalian pukul itu, misalnya kelas 5 SD ini ada 5 orang menghukum 1 orang. Itu beda lagi pasalnya, itu pasal 170. Ya, yang biasa kita sebut dengan apa? Ada yang tahu nggak? Kalau sama-sama kita mukul orang itu apa namanya? Itu angkat tangan. Saya ada bawa dia dari bulan ini. Nah, siapa yang bisa jawab? Misalnya kalian sama-sama melakukan kekerasan terhadap satu orang, itu apa namanya? Apa? Bully. Bisa nggak bisa juga disamakan. Jadi namanya itu pengeroyokan. Nah, pasti ada yang tadi mau jawab pengeroyokan di malu-malu gitu. Itu namanya pengeroyokan. Bunyinya hampir sama dengan penganiayaan. Setiap orang secara bersama-sama, berarti ini satu kelompok melakukan kekerasan yang ada satu orang. Ya, berarti artinya dari 2 pasal yang saya sampaikan tadi, berarti anak-anak polisi ini semua termasuk juga orang tua itu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh melakukan penganiayaan atau pengeroyokan kepada siapapun, karena ada ancaman hukumnya. Ya, berarti tidak boleh. Ya, dari kelas 1 SD sampai kelas 6 tidak boleh melakukan kekerasan. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua, siapa saja yang bisa jadi korban dari kekerasan ini? Kalau yang sering kita nonton di TV, orang tua murid pun ada yang menjadi korban di sekolah. Tenaga pendidik pun ada yang menjadi korban di sekolah, apalagi anak-anak didik. Betul nggak? Ya, ada yang anak murid karena gurunya melarang dia bermain HP dikeroyok. Betul nggak? Ada nggak nonton di TV itu? Nggak nonton ya? Nah, bagus lah, nggak suka nonton semua. Jadi seperti itu, yang menjadi korban di sekolah itu adalah bisa guru, bisa orang tua murid, bisa anak murid. Ya. Terus pencegahannya gimana nih Bapak Ibu supaya ini tidak terjadi? Jadi seperti ini. Yang sering terjadi di lingkungan sekolah adalah anak-anak didik kita tidak terbuka. Ya. Tidak terbuka. Contohnya dia tadi main sama kawannya. Ini kan anak-anak ini walaupun melakukan kekerasan itu dia nggak main-main Bapak Ibu. Ya. Gini tumar meme-yang, jadi punah mergegai, padahal serius. Kadang memang bermain ini lebih sakit daripada berkelahi. Betul nggak? Jadi anak-anakku nanti ke depan kalau terjadi seperti itu, kalian bermain pada saat istirahat terus menjadi korban kekerasan, ya. Ini nggak sengaja, ini kalian main biasa aja terus kena ulu hatinya atau kupingnya berdarah. Yang harus kalian lakukan adalah lapor sama guru. Ingat semua nih. Apa tadi yang Bapak bilang? Kalau anak-anakku semua mengalami kekerasan, baik pada saat bermain ataupun kelahi, harus lapor ke mana dulu? Lapor ke guru. Ya, karena kalau di lingkungan sekolah kalian ini adalah tanggung jawab guru. Betul nggak? Kalau kalian mengalami kekerasan itu lapor ke guru. Jangan pas pulang sekolah lapor ke orang tua. Padahal gurunya tidak tahu.
Paham sampai di sini, adik-adik? Paham nggak? Yang kelas 1 SD mana? Kelas 1? Nanti kalau kamu dipukul kawanmu atau ini pukul kamu, lapor kemana tadi? Kasih tahu guru ya. Kasih tahu gurunya ya. Mana kelas 2? Kelas 3? 4? 5? 6? Kalau kalian kena pukul, lapornya kemana dulu? Ini harus diingat ya. Anak-anakku semua harus terbuka. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi miskomunikasi nanti. Jangan kalian dipukul di sekolah, diam-diam pulang ke rumah lapor ke orang tua. Tadi saya dipukul Pak. Tadi saya dipukul Bu. Padahal kalian tidak dipukul, kalian bermain, bercanda. Paham sampai di sini? Udah makan siang belum? Baru ujian ini Pak ya. Itu pencegahan yang pertama ya. Pencegahan yang pertama berarti kalau anak-anakku semua mengalami kekerasan atau penganiayaan atau pengeroyokan di lingkungan sekolah, harus lapor kemana? Nanti guru yang melaporkan ke orang tua ya Bapak Ibu ya, dipanggil aja Bu, Bapak wali muridnya, orang tuanya, Pak, Bu, ini anak kita lapor tadi dipukul sini ya. Kalau bisa harapan kami kalau terjadi itu di sekolah bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Bisa diselesaikan dengan kekeluargaan. Kalau sudah sampai ke polisi, sampai ke kami, nanti bicaranya sudah hukum. Tidak ada lagi orang-orang ini tadi main-main Pak, tak sengaja dipukul. Itu tidak masuk lagi nanti ke ranah hukum. Seperti yang bilang saya tadi, setiap orang yang melakukan pemukulan, kekerasan kepada orang lain diancam hukuman pidana 5 tahun. Itu yang kami sampaikan nanti. Ya, bukan tengok situasi lagi. Orang main-main tadi Pak, lari-lari main-main kuku, terus kena ulu hatinya, sakit. Tidak seperti itu lagi. Ya, harapan kita itu kalau terjadi kekerasan di sekolah, guru, orang tua, wali murid ya harus sepakat cari kekeluargaan, selesaikan dengan kekeluargaan. Gimana caranya? Apakah anak ini diobati oleh orang tua yang melakukan kekerasan? Itu boleh, itu tergantung kesepakatan kita masing-masing. Itu pencegahan yang pertama ya. Kalau mengalami kekerasan, lapor ke guru, nanti gurunya lapor ke orang tua. Terus kalau bisa diselesaikan. Harapan kita jangan sampai ke kantor polisi, jangan sampai ke ranah hukum, karena nantinya kita udah bicara hukum, bukan bicara lagi situasi di lingkungan sekolah. Itu yang pertama pencegahannya. Kemudian yang kedua pencegahannya gimana? Guru setiap mau masuk kelas ada apel lagi nggak, atau hanya sekali di lapangan semua? Ada lagi baris di depan di kelas masing-masing. Ini kalau bisa pada saat itu Bu, diingatkan terus anak-anak kita ya, karena memang ini sekarang yang terjadi kekerasan di sekolah ini umum ya. Kemarin saya di Ibnu Sina, yang umum terjadi di Ibnu Sina kembali seperti dulu. Tahu nggak Bapak Ibu seperti dulu? Kayak kami dulu di kampung, direhei luar di bapakna ya. Kalian di sini ada nggak yang ngejek nama orang tua bapaknya, ada nggak? Kelas berapa? Nah, berat pun hampir sama, hampir mirip. Ya, betul ya? Betul apa salah kelas 6 sekarang itu? Bapak juga dulu seperti itu, ngejek kawannya, tapi yang dipanggil nama bapaknya. Marah kita, marah nggak kalau nama bapak kalian dipanggil? Jadi gini, nama itu dibuat untuk apa? Dipanggil. Kalian boleh manggil, tapi tengok kalian yang umur sekalian mana. Betul nggak? Ini khusus kelas 6 dulu, karena berarti terjadi juga di kelas 6 nih ya. Ya. Jadi gini, kalau kalian itu satu umur kalian masih sama-sama kelas 6, apalagi kelas 5 di bawah, boleh kalian panggil.
Tapi kalau kalian panggil nama orang umur kalian berapa sekarang? Kelas 6 umurnya berapa? Hah? 12. Bapak kawan kalian panggil itu umurnya udah 40. Wajar nggak kalian panggil nama bapaknya? Wajar nggak? Sakit hati nggak bila kawan itu manggil nama orang tuamu? Timbal balikkan, berarti kamu juga nggak boleh manggil nama orang tua dia. Setuju kelas 6? Mulai hari ini nggak boleh ngejek kawannya dengan cara memanggil nama bapaknya ya. Wajib jawabnya ragu-ragu nih Bapak Kepala Sekolah. Janji nggak kelas 6 nih nggak boleh ngejek nama bapak kawannya. Yang perempuan aja yang ngangkat, berarti pelakunya laki-laki semua ini, tersangkanya ini. Kelas 6 angkat tangan. Saya berjanji tidak akan mengejek kawan saya dengan cara memanggil nama orang tuanya. Amin. Kalian berjanji di gedung serbaguna, ini masih lingkungan gereja. Kalau bohong berarti dosanya 2 kali lipat. Ya. Berarti masalahnya sama, umum nih sekarang nih, kembali ke zaman bahula, kembali ke zaman dulu. Apalagi sampai nulis nama bapaknya di kertas, nulis di lantai terus dipijak-pijak itu. Ada nggak di sini tuh? Jangan seperti aja. Nah, itu tidak boleh. Oke? Itu pencegahan yang kedua tadi, tidak kerjasama orang tua sama wali murid, terus keterbukaan, terus apalagi nih? Kekerasan. Itu tadi kita masih bicara kekerasan fisik ya, kekerasan terhadap anak, tapi fisiknya, badannya yang disakiti. Terus siapa yang tahu ada berapa kekerasan? Apa itu? Kekerasan ringan, berat, sama yang paling bahaya itu bisa membuat orang mati. Jawaban dia betul, tapi jawaban dia berarti dia mengulang yang saya sampaikan. Jenis-jenis kekerasan, ancaman hukumnya dari ringan, berat, mati. Maksud Bapak itu kekerasan itu ada 3. Kekerasan fisik. Ada yang tahu? Saya udah buka nih. Kekerasan fisik. Nah, sini. Dan nanti itu siapa namanya? Menghadap Bapak nanti selesai dia. Marga. Nah, salam dulu. Si Bahutar. Kekerasan fisik, kekerasan benda, kekerasan berani maju aja udah 100 nilainya dari saya. Ada yang tahu? Ada 3 nih. Jangan buka dulu Pak ya. Ada 3 ini. Ayo kelas 6. Gak ada kelas 6 maju. Gimana ini kelas? Ayo. Ini siolap nih. kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan spiritual. Spiritual. Pokoknya yang maju ke depan nanti menghadap semua ya. Ini marga apa? Cinnamon. Oke, apa? Kekerasan fisik, kekerasan ringan, kekerasan berat. Kira-kira jawabannya sama nggak itu? Sama. Kekerasan fisik, ringan, berat, gitu ya? Ada yang tahu? Belum ada yang benar nih. Nah sini, buru apa ini? Penggawean. Oh. Berarti panggil apa tuh ya? Mamaku buru tobing.
Fisik, emosional, seksual. Kurang satu. Fisik, seksualnya udah benar. Yang kedua ini apa? Yang kedua coba sama-sama jawab. Kekerasan yang kedua apa? Penyabarannya itu. Yang benar kekerasan fisik. Coba 1, 2, 3. 1 kekerasan. Kedua kekerasan psikis. Mental, psikis, bahasanya itu. Yang ketiga apa? Yang dibilang guru Panggabean tadi? Nah, kekerasan seksual. Berarti ciri-ciri kekerasan itu ada berapa? 3. Kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan fisik seperti apa tadi? Udah banyak Bapak sampaikan tadi. Mukul kawannya, tendang kawannya, ada lagi yang tusuk-tusuk kawannya pakai pena, ya. Kekerasan fisik atau kekerasan mental gimana? Nih, mana dia nih? Mana Pak? Kekerasan psikis atau ini? Rut. Ah, tuh kekerasan psikis namanya. Ya, apa itu kekerasan psikis? Perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Ini namanya kekerasan. Contoh, sering mengkritik. Tahu mengkritik? Meremehkan, kawannya dibentak, terus mempermalukan anak di depan orang lain. 5. Tidak mencintai anak, menunjukkan kasih sayang, mendorong untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, mengancam, menghukum, mengabaikan, meninggalkan anak, menjadikan anak sebagai sasaran. Ini contoh-contohnya kekerasan psikis. Pokoknya kekerasan fisik itu ini ke mental anak, ya, lebih cenderung ke mental anak. Kalian mengejek dia jadi malu, tidak mau ke sekolah. Seperti itu contohnya. Ya, itu kekerasan psikis. Lanjut Pak, kekerasan seksual gimana? Nih, kekerasan seksual. Tapi jarang lah ini terjadi di sekolah. Ini pelakunya orang tua nih ke anak. Kalau anak sama anak jarang nih. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau untuk tujuan tertentu. Yang biasa kalian dengar ini seksual ini apa nih? Yang biasa kalian dengar apa? Cabulan. Apa? Pencabulan. Pencabulan. Ya, ini tidak perlu Bapak jelaskan karena umur kalian masih di bawah umur. Ya, tapi kalian juga sering menjadi korban. Ya, kita menjadi korban bukan pelaku. Yang menjadi pelakunya adalah orang dewasa. Ya, Bapak menghimbau agar kalian juga memilih kawan. Kalau tidak kenal, ada yang tidak kenal, nggak usah ditemanin, nggak usah diladenin, nggak usah dilayani. Bisa jadi itu nanti adalah pelaku kekerasan seksual. Ya. Terus Pak, apa lagi nih Pak? Ciri-ciri kekerasan sudah, pencegahannya sudah, dasar hukumnya sudah. Apa lagi nih yang mau kita sampaikan ini? Sebenarnya kekerasan ini yang dijawab yang kalian bilang tadi, bully. Ya, saya singgung ke bully. Dibully, di perundungan, kekerasan sebenarnya ini hampir mirip semua ini, ya kan? Dibully. Saya kasih contoh satu, ya. Saya tidak usah menyebutkan nama sekolahnya, tapi ini Bapak yang nangani. Coba dengarkan ini, ya. Kelas 2 SD, mana kelas 2 SD? Di salah satu sekolah dibully, dibilang dibully, ya. Anaknya ini perempuan sering bermain di dalam kelas dengan kawannya. Ini kelas 2 nih, yang perempuan nih sering bermain di kelas sama kawannya.
Kawannya ini suka nusuk-nusuk pakai pena. Kawannya yang perempuan ini, yang perempuan ditusuk-tusuk sampai banyak. Tidak lapor ke guru. Ya. Sampai di rumah mamanya buka bajunya semua sudah berdarah-darah bekas pena. Terus orang tuanya datang ke sekolah marah-marah, anak saya kenapa? Itu tadi maksudnya supaya kalian mengalami itu lapor ke guru. Ternyata tindakan itu bukan pertama kali dilakukan ke teman-temannya kepada anak, udah sering, cuma anak itu tidak lapor. Oke. Cara pertama yang kami lakukan adalah membawa anak tersebut di dalam mobil. Kami bawa ke dalam mobil lewat sekolah. Tahu nggak Bapak Ibu? Nengok sekolah itu aja nggak mau anaknya. Nah, ini bahayanya bully. Ya, kami bawa anaknya naik mobil, tutup kaca, nengok sekolah itu aja anaknya nggak mau lagi. Saking takutnya, mentalnya sudah kena akibat perbuatan kawan-kawannya. Kawan-kawannya ini takkan merasa bersalah, mereka menganggap itu adalah bermain. Nah, ini yang perlu kita hilangkan Bapak Ibu. Ini yang perlu kita hentikan ya anak-anak ya. Ya. Jangan bermain terlalu keras kepada kawannya. Ya. Jangan bercanda terlalu berlebihan terhadap kawannya. Ya. Kalian menganggap itu adalah main-main. Padahal akibat yang ditimbulkan adalah seperti yang Bapak bilang tadi. Anak tuh mau ke sekolah nggak mau, nengok sekolahnya aja tidak mau. Ujung-ujungnya apa? Pindah sekolah. Yang dirugikan siapa? Tetap anak itu, 2 kali korban. Sudah ditusuk, dibully, tak mau sekolah, pindah sekolah lagi, baik. Yang dirugikan kan dia terus. Sementara pelakunya baik-baik saja. Nah, ini yang harus kita sepakati. Ini yang harus kita hilangkan. Ya anak-anak, dengarin semua ya. Tidak boleh bermain, bercanda kepada kawannya secara apa? Secara berlebihan. Ya. Apalagi bermain kalian itu agak keras. Siapa yang anak silat di sini angkat tangan? Ada anak silat? Ada anak silat enggak? Anak silat ada? Karate? Karate kungfu ada? Enggak ada. Bagus lah enggak ada. Enggak ada ya? Kadang anak-anak kita ini Bapak Ibu adalah bawaan dari rumah, kebiasaan dia sehari-hari. Misalnya nih dia silat nih, anak silatnya sukanya ya mendendang, main tubuh, itu tidak boleh kalian lakukan di sekolah. Lakukanlah itu pada saat ujian. Kenapa? Yang menjadi subjek kalian nanti adalah kawan-kawan, ya, main dendang belakang lah, main tubuh lah. Kalau yang kena tidak bagian yang mematikan nggak masalah. Nah, kalian kan tanpa tengok-tengok ya pukul, tendang, terus anaknya jadi luka, nggak lapor guru, lapor ke orang tua. Ujung-ujungnya terjadi di sekolah ribut. Ya, dari beberapa hal yang saya sampaikan ada pertanyaan nggak dari murid dulu, atau nanti dari orang tua, dari murid dulu ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ini belum satu lagi belum saya ceritakan nih, makanya saya kasih kesempatan. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang bertanya? Coba, semua orang. Mana Ray mana mau bertanya nggak Ray? Ada yang mau bertanya kelas 6? Sekarang bapak yang bertanya, boleh? Kalau kelas 6 dipukul bapak guru, tindakan kalian apa?
paling enak, ya nggak boleh dipukul. Kalau kami dulu dipukul ke depan lagi disuruh, bukan dipukul di sini, ke depan kamu. Penggarisnya tahu terbuat dari apa nggak? Kalau sekarang penggarisnya plastik enak, kalau di kampung saya penggarisnya dari bambu. Ya, paling enak sekarang anak-anak tidak boleh dipukul, tidak boleh dikerasin. Apalagi sekarang adalah apa bu? Kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka lagi. Saya apa kurikulum merdeka? Kalian dimerdekakan betul, tapi untuk pembentukan karakter, betul nggak? Kalau kalian dipukul guru di sekolah, nggak masalah seperti yang bapak saya sampaikan tadi. Terbuka, tanya bapak guru, kenapa saya dipukul pak? Kenapa saya dipukul bu? Boleh. Paham di sini. Kalau kalian dipukul bapak guru ini, kalian tanya kenapa saya dipukul pak? Tentu nanti bapak ibu guru ada jawaban. Apakah karena kalian tidak mengerjakan PR? Apakah ada perkataan kalian yang tidak wajar? Jangan langsung lapor polisi, kalian tidak bisa langsung lapor polisi, kita harus lapor orang tua dulu, betul nggak? Pak, bu, tadi saya dipukul ibu ini, baru lapor polisi. Nah, seperti yang bapak saya sampaikan. Kalau terjadi hal-hal berat, ini kan kekerasan. Terjadi kekerasan di sekolah, baik terhadap murid, terhadap guru atau orang tua, kita lakukan kesepakatan. Di sini sudah dibentuk Satgas ya Pak. Satgas PPK ini ada, sudah dibentuk. Berapa orang Pak? 11. Kalau di Immanuel saya termasuk 1. Masuk Satgas itu. Jadi kalau ada kekerasan seperti itu saya hadir. Yang kita pertama ini adalah kekeluargaan, penyelesaian masalah, problem solving. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau udah sampai ke anak tidak ada lagi bicara ini, harus bicara dulu. Ya, kalau dipukul guru, tanya, ya, jangan langsung lapor polisi, ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, supaya tidak terjadi keributan di lingkup sekolah. Paham Bapak Ibu, anak-anakku semuanya? Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? 15 menit lagi 1 jam. 1 jam aja Pak ya. Saya belum makan siang ini. Ada yang mau ditanyakan anak-anakku? Dari orang tua murid? Ada itu inang 60? Ada yang mampu kamu? Seharusnya. Dari guru ada? Dari guru. Nah, yang penting biar saya ulangi lagi ya. Yang penting 1 tadi anak-anak tidak boleh melakukan kekerasan terhadap siapa? Terhadap teman, terhadap guru, ya tidak boleh. Terus kalau terjadi kekerasan, anak-anakku semua harus terbuka. Lapornya kemana dulu? Lapor ke guru dulu ya. Nanti biar gurunya yang melaporkan ke orang tua kalian di sekolah. Kalau kalian langsung lapor ke orang tua tanpa melapor ke guru, ini bakalan ribut. Ya, siapa sih orang tua yang tidak sayang sama anaknya? Apalagi anaknya lapor tiba-tiba nangis di rumah, saya dipukul bu. Pasti anak guru, orang tuanya pasti datang ke sekolah. Ya, itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, masih ada waktu 15 menit. Terus saya hari ini ada membawa bola voli Pak. Itu bola voli, itu namanya sarana kontak dari Babinkan Mas Dubuk Baja dalam rangka menjalin silaturahmi kita. Kalau orang sebelah bilang silaturahmi, ya, supaya hubungan kita, kerjasama kita, komunikasi kita berjalan terus. Saya harap bola voli ini bisa dipergunakan sebagai perlunya, jangan dilihat dari harganya, tapi kalau boleh jangan bawa di rumah. Memang sarana kontak kami itu bukan untuk individu, tetapi untuk sekolah, untuk masjid atau lainnya. Kalau ke masjid saya kasih sejadah, kalau ke sini boleh. Tergantung kebutuhan sekolah, nanti bapak bayar saya. Pak, net kami belum ada. Kebetulan ibu ini bayar saya, Bu Tika namanya. Ya itu program mana tadi? Herli mana tadi? Itu Herli dari konsep Dubuk Baja juga. Kebetulan dia hari ini yang dibeli, berarti ini yang saya sampaikan. Ke depan kalau bapak ibu guru butuhnya di sekolah silakan
komunikasi ke saya. Oh Pak, nih belum ada nih. Pak, untuk cakra 1 kali boleh. Itu untuk memperpanjang menjalin komunikasi kita tetap berjalan dengan baik. Jadi tidak putus. Bukan hanya ada perlu ke sekolah saya hadir di sini, bukan seperti itu. Bukan karena bapak butuh saya hadir di sini, bukan seperti itu. Oke, jelas semuanya Bapak Ibu? Oh, iya. Kawan orang lagi, memang siaran. Ya, sama-sama kita dengar ya. Pertama-tama terima kasih kepada kepala sekolah dan Bapak Sekretaris selaku Babin Timnas Polsek Kabupaten Kota yang memberikan waktu kepada kami memberikan pertanyaan ataupun menyampaikan sesuatu. Saya J.H. Syahan, orang tua dari anak Rumah Syahan kelas 2 SD Valentin. Bukan mau bertanya Pak Babin Timnas, tapi mau menyampaikan apresiasi yang luar biasa terhadap Polsek Kabupaten Kota, karena momen ini saya lihat luar biasa. Merinding saya dari Pak Babin, luar biasa itu. Walaupun hanya sejam, tapi manfaatnya sangat bagus Pak Babin. Saya sangat terharu karena sangat berguna sekali event ini. Jadi ucapan yang luar biasa, terima kasih. Kami atas nama orang tua wali murid menyampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Polsek Unjuk Baja, khususnya Bapak Sibawper selaku Babin Timnas, agar momen ini tetap dilanjutkan ke depannya. Yang enaknya di momen bulan ini ataupun ada sesuatu, tapi kiranya dibuatlah schedule yang memang betul lah, biar ini anak-anak ini memang jauh lah dari yang sudah terjadi. Sampai yang Bapak Babin bilang tadi, ada yang Bapak ceritakan tadi, sampai dia nggak mulai melihat sekolah. Saya dari Pak Babin dan lebih masih banyak. Dan doa kami, harapan kami di SD Valentin tidak akan terjadi seperti itu. Apalagi sampai sesama orang tua saling berantem ya, lebih-lebih terhadap guru-guru. Tetapi hubungan yang harmonis, hubungan yang kasih dari Tuhan akan terjadi. Dan semoga doa kami kepada Bapak Babin dan tim beserta dari Polsek memberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berlimpah terhadap keluarga Bapak ya, dan sukses karirnya Bapak Babin dan para sekolah dan ibu-ibu pengajar juga semakin diberkati Tuhan, bersatu hati untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak ini SD Valentin. Terima kasih Pak waktunya. Tuhan memberkati. Oke, terakhir dari saya ya, ini saran kepada anak-anak saya semua. Apapun aktivitas kita, yang pertama harus meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kalian bangun pagi jam berapa? Apa yang kalian lakukan setelah bangun pagi? Terus sarapan, terus apa? Pakai baju, terus berangkat sekolah. Berdoanya kapan? Berdoanya kapan? Jadi ini, Bapak juga punya anak saya di Immanuel kelas 4 SD, ya si Aulen namanya. Kalau kalian sekolah minggu sini pasti ketemu tiap hari minggu sama si Lukas, masih 3 tahun. Kapan berdoanya? Bapak bilang tadi, kalian mau berangkat sekolah tuh harus berdoa, ya harus apalagi sekarang kan masa ujian ya, harus berdoa, minta pengetahuan, minta perlindungan, minta arahan dari Tuhan, ya.
Setiap hari Minggu harus sekolah minggu. Sekolah minggu nggak? Ini jawabnya nggak ada nih. Siapa yang sekolah minggu tiap hari Minggu? Tiap hari Minggu. Sekolah minggu semua. Ada buku ini ya? Apakah ada ibu siapa namanya? Ada? Ada nggak? Ada. Itu yang pertama ya. Yang paling pertama, yang paling utama, kalian harus mempunyai iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya kalian tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Supaya kalian tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak tertuju. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, himbauan dari Bapak, saya tidak mau melihat anak-anak SD Valentin ada yang belanja sampai ke Indomaret. Ya, ini penting nih, ya. Karena dari Immanuel sekarang belanjanya ke Indomaret. Kalau posisi Indomaret sebelah sini tidak masalah. Posisi Indomaret di sana berarti kalian harus menyeberang. Ini jalur lagi, jangan lambatkan Pak. Ya, anak-anak kalian tidak boleh jalan ke Indomaret. Bukan melarang ya, karena untuk keselamatan kalian semua tidak boleh. Karena tiap pagi, tiap siang saya lihat situ jajanan juga ada di gerbang. Betul nggak? Ada yang jual bakso bakar, ada yang jual bubak. Itu nggak masalah, kalian jajan situ benar. Tapi yang menjadi masalah kalau kalian belanja ke Indomaret, karena kalian harus nyebrang. Tidak boleh anak-anak ya, tidak boleh nyebrang jajan beli apapun ke Indomaret, karena kalian harus menyeberang, takut ketabrak. Setuju di sini yang kedua ini? Setuju ya, tidak boleh belanja menyeberang yang boleh keras sekali, kamu rasa udah besar nih, oke? Mungkin cukup sekian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Depan apapun kebutuhan dari sekolah silakan di WA pun boleh. Ya, seperti kemarin Pak, ini PDF aja boleh, tidak masalah. Penjualan bullying dan atau lainnya, apa yang sekarang situasi yang berkembang di sekolah silakan panggil saya. Oke, cukup sekian. Shalom, selamat siang dan terima kasih. Minta tolong kita putus ini, saya serahkan ini boleh? Boleh. Ya, oke, one silent love. Oke, tepuk semangat. Oke, gimana? Sudah dapat ilmunya? Berarti kita tidak boleh lagi mengejek, memukul temannya, dorong-dorong, ya kan? Sudah bisa dilakukan di dalam rumah di sekolah? Coba janji. Oke, raise your hand, angkat dulu tangannya semuanya. Sudah ya? Oke, tepuk tangan untuk diri sendiri. Oke, kami mengucapkan terima kasih dari mewakili Sekolah SD Valentin, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sipahutar dan tim dari Kapolsek Hulu Baja atas waktu dan kesempatannya untuk bisa menyampaikan sosialisasi pencegahan penanganan kekerasan terhadap anak. Biarlah setiap apa yang disampaikan bisa kami terapkan, terlebih anak-anak kami, supaya nantinya mereka bisa terbebas dari yang namanya kekerasan, bahkan yang namanya bullying. Oke, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh orang tua kami yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir bersama kami pada siang hari ini. Mohon maaf jika penyambutan kami kurang dan kurang berkenan di hadapan orang tua kami, karena mungkin waktunya sudah jam 12, sudah waktunya makan siang, ya sudah pada lapar. Berarti kita makan di rumah masing-masing, ya kan? Oke, terima kasih. Sebelum kita pulang kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa, semua lipat tangan, tundukkan kepalanya. Ayo, bagaimana berdoa? Lipat tangan, tutup mata, ditundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai sore hari ini, sampai siang hari ini. Kau masih memberkati kami, memberikan kami kekuatan.
Terima kasih untuk sosialisasi yang telah disampaikan oleh Bapak Sipahutar. Biarlah Tuhan setiap yang disampaikan boleh kami ingat, kami terapkan dalam kehidupan kami. Semakin hari sekolah kami semakin diberkati. Tidak adanya kekerasan, baik fisik, seksual maupun psikik. Bahkan untuk setiap guru-guru Tuhan berkati, biarlah mereka mendidik dari hati untuk boleh melayani setiap anak didik kami. Bahkan untuk orang tua, berkati mereka untuk boleh menjadi orang tua yang bisa mengarahkan anak didik kami. Karena kesempatan kami hanya untuk di sekolah, tapi biarlah waktu mereka bersama dengan orang tua semakin banyak untuk boleh membawa mereka untuk menjadi anak-anak yang lebih baik. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah sebentar kami akan pulang dari tempat ini, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita mau foto dulu ya. Tepuk tangan dulu untuk Pak Sipahutar. Coba, ya.